sumber segala pemberian. Kami kembali untuk datang membawa persembahan kepadamu. Terimalah kami dengan sadar memberi, bahwa kami bisa memberi kepadamu karena Engkau lebih dahulu mengisi tangan kami dan perbendaharaan kami dengan berkat-berkat baik yang kelihatan maupun yang tidak, supaya boleh kami berbahagia. Maka kami memberi ini sebenarnya semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima, memberkati, dan menjadikan berkat. Kami berdoa mohon penghiburan-Mu untuk Ibu Renata atas dipanggil pulangnya Om Cliff sebagai suaminya. Ya Tuhan, berkatilah hari-hari ketika mereka bersiap untuk menjalankan pemakaman. Kami mohon Tuhan berkati Ibu Renata dengan kesehatan dan damai sejahtera. Sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengar merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, supaya kami semua dapat mengerti dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita hendak membaca Mazmur nomor 92. Kita hendak membaca ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita baca ayat emas kita, ayat 15 dan 16 bersama-sama. Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Marilah kita baca dengan bersuara bersama-sama. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hari ini kita mau memikirkan bersama-sama mengenai soal usia atau mengenai soal umur. Kita masuk tahun baru, berarti kita tambah apa saudara? Tambah usia, tambah tua. Sebetulnya setiap orang itu sejak lahir setiap hari bertambah tua. Tapi waktu masih anak-anak, ibarat matahari terbit, baru mulai terbit, belum terasa condongnya, masih terus nanjak sampai menjelang tengah hari, gitu, kan? Selepas kemudian puncak, usia berapa puncak, dia mulai kemudian menurun. Hari ini kita mau berbicara, merenungkan bersama-sama soal usia. Ada sebuah kisah. Konon ketika Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan tugas-tugas kepada kepada hewan-hewan. Dia berbicara seperti ini. Dia berkata, "Hai kuda, aku ciptakan kamu dan umurmu bakal 25 tahun kurang lebih. Ya, kamu harus jalankan tugasmu baik-baik, membantu manusia, menarik kereta untuk kamu kemudian dipekerjakan. Bantulah dia dengan segala kekuatanmu 25 tahun. Dan kemudian kepada kerbau, berkata, hai kerbau, kamu hidup 15 tahun. Kamu mengabdilah kepada manusia, menarik bajak, menarik pedati, memberikan susumu, dan kalau perlu dagingmu juga 15 tahun. Lalu kepada monyet, berapa tahun kira-kira saudara?
pada kera, pada monyet dikatakan 15 tahun. Dengan tingkahmu yang lucu itu, hiburlah manusia. Memang kalau melihat monyet itu kita bisa ketawa, lucu sekali. Kemudian dia berkata kepada anjing, hiduplah kamu 15 tahun, setialah kepada Tuhanmu. Setialah dengan sifatmu itu dan jalankanlah tugasmu berjaga-jaga untuk Tuhanmu. Terakhir dia bicara kepada manusia. Dia berkata, hai manusia, aku ciptakan kamu untuk bersenang-senang. Nikmatilah hidupmu. Aku berikan kamu umur 20 tahun. Lalu si manusia itu bilang, hidup senang-senang, menikmati, kok cuma 20 tahun, pendek sekali Tuhan. Bagaimana kalau tambahkan saja umur-umur yang tadi kau berikan untuk kuda, kerbau, monyet, dan anjing itu, semuanya tambahkan umurnya kepadaku. Oke, kata Tuhan, seperti permintaanmu, aku kabulkan, jadilah padamu seperti yang kamu minta itu. Maka manusia, kita ini hidup seperti itu. 20 tahun, coba saudara lihat anak-anak kita, dari usia sehari sampai umur 20, itu kan kerjanya masih senang-senang aja. Umumnya begitu, ya kan? Main-main, tahunnya main. Coba lihat Ting, lihat Jensen kerjanya apa? Cuma main-main aja. Oke? Dia bangun tidur, langsung mau main. Makan pun sambil main. Senang-senang terus. Nanti sekolah sampai umur 20 tahun, semua tahu beres, disediakan oleh orang tua. Setelah itu, tadi kan dia minta umur siapa? Umur kuda, 25 tahun, maka dia mulai kerja susah payah seperti kuda juga. Tambah, kemudian juga dia minta usia kerbau, maka kita saudara-saudara manusia 40 tahun kemudian itu umumnya terus banting tulang kerja keras. Sampai umur berapa? Dan umur 60, 40 plus 20. Habis itu tadi minta umur siapa? Umur monyet. Selepas umur 60 itu biasanya sudah punya cucu, bukan? Jadi sekarang sudah retire juga. Kerjanya ngapain? Teman saya bilang dari Australia, wah sibuk dah aku kalau pagi-pagi. Kenapa? Anakku titip cucuku. Maka si oma opa ini sudah umur 60-an terus seringkali bertingkah lagak seperti monyet supaya cucunya senang sebenarnya. Ya main sirkus, ajarin anaknya naik sepeda, cucunya naik sepeda, ya guling-guling dengan cucunya, seperti monyet tingkahnya. Selepas itu sudah tua renta, umur usia anjing tadi, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, anaknya pun jarang diajak jalan-jalan, dia disuruh tunggu rumah, jaga rumah, dan gonggongin orang-orang yang lewat. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma nongkrong saja lalu di depan rumah, lihat orang, ngomelin orang, dan sebagainya. Orang-orang tua. Saudara-saudara, apa kita mau masuk hidup dalam siklus yang seperti itu? Ini adalah siklus yang general, yang umum. Kalau manusia hidup cuma mengikuti usia saja, bisa-bisa memang masuk dalam putaran seperti itu. Senang-senang 20 tahun, kemudian kerja keras 40 tahun, selepas itu ngurusin cucu, dan kemudian tinggal di rumah saja menjadi penjaga rumah. Ada orang yang berharap-harap supaya dia bisa masuk masa pensiun yang menyenangkan. Jadi masa kerja dia menyimpan, dia menabung, habis itu dia ingin senang-senang di usia pensiun. Syukur-syukur kalau bisa kelakon. Tapi tidak jarang orang sampai usia renta masih harus kerja keras. Kapan hari saya ke San Francisco bersama dengan seorang rekan kerja, ada keperluan, sampai malam-malam kami berjalan kaki di beberapa blok. Saya lihat orang-orang sudah tua, sudah bungkuk-bungkuk seperti ini, sudah pakai tongkat, tangannya masih pegang uang, hitung-hitung cuma berapa dolar saja. Kasihan sekali orang hidup seperti itu. Saudara-saudara, apakah itu sebetulnya usia? Bagaimana kita harus memandang usia kita? Ternyata kita boleh melihat usia kita paling sedikit dari 3 segi.
Satu, usia kronologis. Tahun bertambah dengan tahun. Dari usia setahun, ulang tahun pertama, kemudian kita masuk ke tahun yang kedua dari usia kita. Itu usia kronologis. Tahun demi tahun. Kemudian ada usia biologis. Usia yang tergantung dari kondisi fisik kita. Ada orang masih muda, umur 30-an, tapi ginjalnya sudah rusak. Oke. Jantungnya sudah harus bypass. Orang ini, meskipun masih baru umur 30 secara kronologis, tapi dia secara fisik sudah tua karena sakit penyakit. Sebaliknya ada orang yang umur 70-an, 80-an, memorinya masih fresh, dia masih lincah, dia masih kuat. Diperiksa semua hasil laboratoriumnya, wah, bagus sekali. Umur kronologisnya sudah sepuh, kata orang Jawa. Tetapi fisiknya anak muda pun kalah kepadanya. Bagaimanakah usia kita secara biologis pada saat ini? Kita perlu memperhatikan supaya kita memiliki kondisi yang fit, yang bugar, apapun dan sampai kapanpun usia kronologis kita. Usia yang ketiga adalah usia psikologis. Ada orang masih muda, tapi gayanya dan pandangannya dan semangatnya seperti orang tua. Sudah gak ada semangat, loyo, ngomongnya tomat-tomat, persis seperti orang tua. Tetapi ada orang sudah lanjut usia, semangatnya seperti orang muda. Ada pepatah mengatakan tua-tua, tua-tua apa saudara? Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi gitu. Talas itu, ubi talas kalau makin tua makin enak. Ada orang bilang tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak, ya, makin tua makin berguna. Saudara, kita memandang dan menjalani usia kita dengan cara apakah? Hanya sekedar kronologis atau secara biologis kita nggak rawat, masih muda, sudah penyakitan, atau kita punya usia psikologis, meskipun tua kita tetap bersemangat. Saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan kita sesuatu pandangan yang berbeda. Membuat saudara dan saya tidak harus masuk dalam siklus yang general siklus yang umum tadi. Karena bertambah usia, bertambah renta, sampai kemudian kita menjadi rapuh dan tidak bisa apa-apa. Tadi firman Tuhan bilang apa? Yang ayat masih kita baca. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, dan seterusnya. Siapa itu mereka? Itu adalah ayat ke-13 dan 14. Mari kita membaca ayat 13 dan 14 bersama-sama. Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Alkitab memberitahukan bahwa orang benar artinya orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa, tapi kemudian kita boleh mendapat justification, dibenarkan waktu kita menerima Kristus yang sudah membayar harga penebusan dosa buat kita, menanggung kutuk kita, sehingga kita yang sebetulnya tidak benar dipandang benar oleh Allah. Itu maksudnya orang benar. Orang-orang beriman kepada Kristus, orang yang mengenal Allah yang sejati dan mempunyai relationship yang benar dengan Allah, dikatakan seperti pohon korma. Bagaimana itu pohon korma, saudara-saudara? Di Indonesia tidak ada pohon korma.
Kita boleh bandingkan itu dengan pohon kelapa. Bagaimana itu pohon kelapa? Saudara lihat kan, itulah kira-kira kurang lebih pohon korma. Berapa umur pohon kelapa? Pohon kelapa itu berumur panjang sekali. Pada waktu saya masih anak-anak, di rumah kami yang kecil itu, di halaman ada sebatang pohon kelapa. Waktu saya lahir, pohon kelapa itu sudah ada. Waktu ayah saya datang untuk menyewa rumah itu, dia bercerita bahwa pohon kelapa itu sudah ada. Ya, sampai kami tinggalkan rumah itu. Saya waktu itu sudah berumur kurang lebih 20 tahun. Saya sudah masuk seminari, kemudian keluarga pindah ke daerah yang lain di Jakarta. Pohon itu masih ada, saudara-saudara. Berapa panjang umur pohon itu? Ya, berumur panjang sekali. Dan kemudian umumnya pohon kelapa itu, demikian kita bayangkan seperti pohon korma, tumbuh tegak. Pohon korma di padang belantara, di padang pasir yang gersang itu, kemudian di tempat-tempat ada mata air, pohon korma itu tumbuh tegak lurus, begitu anggun sekali di tengah segala kegersangan. Dia kemudian selalu berbuah dan selalu segar di tengah padang belantara yang gersang itu. Banyak pohon menjadi kering, tetapi pohon korma seperti pohon kelapa selalu hijau daunnya. Memang ada waktunya dia menjadi kering, tetapi kemudian selalu diganti. Kita suka makan ketupat itu dari pohon, dari daun apa? Bungkusnya dari daun kelapa. Kalau di sini kita makan ketupat, bungkusnya plastik, betul? Tapi kalau di Indonesia kita makan ketupat dari daun kelapa. Dari daun kelapa yang masih muda. Orang setiap hari makan ketupat, tapi heran, nggak habis-habis itu daun kelapa yang masih muda. Bukan? Selalu tersedia. Tidak usah ganti plastik. Hebat bukan? Itu menunjukkan betapa suburnya pohon tersebut. Demikianlah kita boleh menggambarkan pohon korma. Dikatakan orang benar, dia bertunas seperti pohon korma. Dan kemudian dia tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras itu apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan itu pohon cedar. Dalam bahasa Indonesia kemudian kita mungkin bisa membayangkan itu pohon jati. Konon pohon cedar atau pohon aras di Lebanon itu tumbuh tinggi menjulang dan sangat lebar sekali diameternya, gagah perkasa, sangat kokoh, dan sangat tahan lama dan anti rayap. Rayap pun tidak kuat gigit pohon jati, kayu jati atau kayu aras ini. Sehingga kayu ini dipakai untuk membangun istana-istana. Waktu Sulaiman mau membangun bait Allah, kayu apa yang dipilih? Kayu aras. Dia import dari Lebanon. Ya, dia kontak Hiram, raja di sana, untuk mengirimkan kayu yang terbaik itu dengan tukang-tukang yang terpandai, sterilian. Dikatakan orang benar seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Lebanon. Bagaimana pohon ini atau kita orang benar dapat kemudian nanti berbuah meskipun kita sudah tua, tetap gemuk dan segar? Firman Tuhan mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Kita akan bahas itu di dalam bagian yang terakhir dalam khotbah kita. Tapi hari ini marilah kita melihat bahwa di dalam Alkitab Allah sudah memberikan contoh secara konkret bahwa memang orang tidak perlu berhenti berkarya hanya karena usia kronologis. Di antara kita tidak banyak yang lanjut usia, kecuali beberapa saja. Tetapi kita toh akan sampai ke usia lanjut secara kronologis. Apakah pada waktu kita sampai nanti di usia itu, kita tetap bisa berkarya seperti pohon korma dan pohon aras yang gagah perkasa itu? Alkitab mencatat tokoh-tokoh Alkitab yang sampai usia lanjut masih tetap berkarya, masih berguna.
Kalau saya berikan kesempatan kepada saudara, coba saudara sebutkan siapa tokoh-tokoh Alkitab yang lanjut usia tapi tetap berkarya, tetap hebat perkasa. Siapa? Kaleb dan Joshua tentu. Kaleb sampai umur 80-an dia berkata apa? Sekarang aku umur sudah 80 sekian, tetapi aku masih tetap sama kuat seperti ketika aku memimpin bangsa ini memasuki Kanaan bersama dengan Joshua. Ya, dia tetap perkasa. Siapa lagi? Abraham. Siapa lagi? Musa tua enggak? Musa, ya, dia sampai umur berapa? Sudah lihat di Alkitab, 100 lebih. Oke, dia tetap memimpin umat itu. Kan? Siapa lagi? Nomor 3, Om Daniel itu memilih nama yang tepat untuk dirinya. Ya. Daniel dalam Alkitab sudah lihat dari dia usia muda, mungkin usia 17-an atau usia 20, dia sudah berkarya. Dia melewati 3 generasi raja, saudara, 3 generasi penguasa, dan tetap berkarya sebagai orang yang dipercaya. Sampai usia 80-an, dia masih mendapatkan wahyu ilahi. Dia memberikan visi. Sampai usia tua itu, imannya teguh. Dia dibuang ke lubang singa, mungkin pada waktu dia usia 80-an seperti itu. Om Daniel dengan kita, usia sudah renta, kesehatan sudah rapuh, tapi masih rajin tulis khotbah. Itu satu contoh di tengah-tengah kita, bagaimana makin tua makin berguna, ya, tambah tua tambah berguna. Alkitab sudah memberikan contoh, banyak sekali contoh-contoh orang-orang meskipun lanjut usia tetap berkarya. Zakaria dan Elisabet, Rasul Paulus sampai usia yang cukup lanjut, dia tetap berkarya dengan setia. Rasul Yohanes sampai usia renta menangkap wahyu ilahi, menulis kitab wahyu yang menjadi berkat buat kita. Saudara-saudara, bagaimanakah kita dapat sampai usia kapanpun kita tetap seperti pohon kurma, tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar, bukan badannya yang makin gemuk. Maksudnya menjadi gemuk itu apa? Dalam bahasa asli, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu tetap seperti buah kalau baru dipetik, itu kan masih segar, di dalamnya masih banyak cairan, ya, masih banyak jus, sehingga tidak keriput, maksudnya begitu. Sampai tua pun tidak keriput, bukan fisiknya, tapi jiwanya tidak mengenal kerut merut. Itu maksudnya gemuk. Kalau orang, saya konon mendengar untuk wanita, kalau sudah berusia mulai masuk 50, lebih baik kalau tambah gemuk sedikit. Sebab kalau kalau kurus lebih kelihatan tua, sebab kurus tuh gampang keriput. Oke? Tapi kalau gemuk itu licin, bapak tarik semuanya. Oke. Dan demikianlah kita di dalam jiwa kita, kerohanian kita bertambah gemuk, bertambah subur, supaya kita itu tetap bisa berkarya, fresh, segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar sampai tua, menjadi kesaksian yang hidup, monumen yang hidup bahwa Allah itu setia. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, dan aku melihat dan mengalami anak-anak orang benar tidak ada yang meminta-minta sedekah. Saudara lihat, orang-orang ini sampai lanjut usia menjadi monumen yang hidup, menyaksikan Allah itu sungguh setia. Kita bisa berpegang, percaya sungguh kepadanya. Dia gunung batu kita, tidak ada kecurangan padanya. Setiap yang dia janjikan, dia genapi. Yang penting, bagaimana supaya kita bisa sampai di sana. Kita baca bersama-sama
ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama. 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tadi digambarkan orang benar seperti pohon korma, seperti pohon aras di Lebanon. Tetapi ayat 14 dikatakan, karena itu dipersonifikasikan hanya sebagai lambang, ditanam di bait Tuhan. Tentu bukan pohon korma yang ditanam di bait Tuhan, tetapi orang-orang benar ini kita ditempatkan di bait Tuhan, ditanam. Kita bisa berfungsi sampai tua pun kita bisa berkarya, berbuah-buah menjadi berkat. Itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada yang menanam kita. Allah, seperti khotbah penutup tahun yang lalu, pemilik kebun itu memilih saudara dan saya, menempatkan kita di dalam rumahnya. Saudara, kalau kita senang berada di dalam rumah Tuhan, seperti kata firman Tuhan yang lain, lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita memiliki semangat, jiwa, aspirasi, minat, dan kegemaran seperti itu, menggemari rumah Allah, disinilah tempat kita bertumbuh, berakar. Saudara-saudara, kita dipersiapkan untuk sampai masa tua pun kita tetap berbuah menjadi berkat. Tidak seperti cerita ilustratif tadi yang membuat orang-orang tua cuma tinggal orang-orang jompo yang tidak bisa apa-apa, yang menyerah kepada usia kerentaannya itu. Marilah kita memiliki kegemaran tersebut, berakar di rumah Tuhan, mengisap kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan kehidupan kita. Sumber kita adalah dari dalam Tuhan, dari dalam firman Tuhan yang kita renungkan, dari dalam firman Tuhan yang digubah menjadi lagu-lagu rohani. Kita menimba kekuatan, menyerap hikmat, menyusun pandangan hidup kita, filosofi kita dari kebenaran-kebenaran tersebut, maka kita mempunyai pandangan hidup yang berbeda dalam menempuh perjalanan usia kita di dunia ini. Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati, meskipun manusia jasmaniah kami makin merosot. Paulus itu realistis sekali. Dia tahu, dan itu benar, bahwa setiap orang sebetulnya setiap hari bertambah tua. Setiap orang, setiap hari dia mengalami penurunan jasmani. Memang waktu anak-anak sampai usia pemuda, bahkan usia mungkin usia karir, puncak 30-an, 40-an, semua begitu penuh vitalitas, kelihatannya oke. Tapi selepas itu seperti siklus matahari, sampai di puncak tengah hari, lalu dia mulai menurun. Paulus sadar jelas hal itu. Kondisi jasmania makin hari makin merosot, tetapi manusia batiniah kami dari hari ke hari diperbaharui. Itulah orang-orang yang bertunas di rumah Tuhan, yang tumbuh di rumah Allah, yang menimba sumber hidupnya dari kebenaran firman Tuhan, menimba kekuatan dari Allah sendiri. Kondisi jasmaniah merosot, tapi kondisi rohaniah seharusnya setiap hari bertambah-tambah, makin hari makin dewasa, makin kuat, saudara-saudara. Sudah berapa tahun kita menjadi pengikut Kristus? Apakah kerohanian kita tambah hari, tambah dewasa? Tuhan mengharapkan kita bertumbuh, saudara-saudara. Penulis kitab Ibrani berkata, kalau menurut tahun, harusnya kamu sudah menjadi guru. Dia menulis kepada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Tetapi heran, kamu masih perlu belajar ABC terus, hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar. Marilah kita mawas diri, memantau kehidupan kita. Apakah pengenalan kita akan firman Tuhan bertambah? Saudara, kita perlu belajar, suka belajar dan diajar.
Kita perlu rajin membaca firman Tuhan sendiri dan secara kelompok belajar bersama-sama dalam kelas penelahan Alkitab atau Bible Study. Di situ kita boleh melihat bagaimana kita bertumbuh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang basic muncul di Bible Study. Tapi kalau sudah bertahun-tahun masih terus pertanyaan-pertanyaan dasar yang kita pikirkan, namanya kita tidak bertumbuh. Kita harusnya sudah mengerti hal-hal yang dasar, dan kemudian kita selanjutnya bisa menjadi pengajar, tidak terus belajar dan diajar. Kita boleh menjadi guru, kita boleh membawa orang lain kepada Tuhan. Demikianlah kita bertumbuh. Saudara-saudara, kita baru memasuki hari-hari pertama dalam tahun yang baru. Di depan masih waktu panjang terbentang. Bila Tuhan memberi kita umur, kita akan menjalani usia kita di perjalanan tahun ini. Marilah kita bertumbuh, jangan statis. Marilah kita berakar kepada firman Tuhan, supaya berapapun usia kita bertumbuh seimbang, berbanding lurus. Usia kronologis, demikian usia rohani kita juga bertambah-tambah dewasa. Sampai tua, kita akan tetap berguna. Makin tambah usia, kita tetap tambah berguna. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Marilah kita menaikkan doa respons, kemudian kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus yang pertama tahun ini, untuk menyegarkan iman dan kasih kita melalui sakramen perjamuan kudus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu, orang-orang yang Engkau pilih dalam anugerah-Mu, dan sebagai orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan sebagai pengikut-Mu, kami tidak perlu terpancang, terikat, terbelenggu kepada siklus umum tentang perjalanan usia manusia. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menggariskan di dalam firman bahwa orang-orang benar yang berakar di dalam Tuhan, meskipun bertambah usia sampai renta sekalipun kelak, kami boleh tetap berkarya, kami boleh tetap menjadi manusia yang berguna, bukan cuma menerima tetapi memberi, bukan cuma mengharapkan berkat tetapi menjadi berkat, seperti pohon kurma yang berbuah-buah meskipun usianya sudah lanjut. Ya Tuhan, berilah kami suatu kerinduan seperti kata pemazmur, menyukai rumah Allah, mempunyai satu filosofi hidup bahwa satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai suatu kerinduan, suatu kebutuhan bahwa kami perlu berakar di dalam Tuhan, supaya kami bisa bertahan dalam segala cuaca, menghadapi segala beban pencobaan kehidupan ini. Kami tetap tegar seperti pohon-pohon yang perkasa itu. Dan bukan cuma bertahan, tetapi kami juga bisa menghasilkan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan melalui kesaksian kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap terima kasih di hari Minggu pertama tahun ini. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami hendak menyaksikan kembali tanda-tanda suci yang kelihatan. Roti yang dipecah, anggur yang dicurah, lambang tubuh-Mu yang dikorbankan,
dan darah-Mu yang dicurahkan sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, tidak ada lain sumber keselamatan kami kecuali Engkau saja satu-satunya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang di dalamnya kami diselamatkan kecuali dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau meneguhkan percaya kami dan menumbuhkan kasih kami. Kiranya perjamuan ini Kau jadikan berkat bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.